lagi bersama aku Erviana Intanasari di Ruang Tanusa. Nah, kali ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika mengikuti tes wawancara untuk melamar di posisi bidan di rumah sakit. Nah, di sini nih teman-teman, kita perlu mempersiapkan diri ya. Kita juga persiapkan juga tentang mental kita dan kesehatan diri kita. Gitu. Jadi di sini di wawancara yang di rumah sakit yang aku lamar ini itu ada 4 pewawancaranya. Masing-masing pewawancara ini memiliki tipe pertanyaan yang berbeda-beda. Ada yang mempertanyakan tentang personality kita, ada yang mempertanyakan tentang latar belakang kita, ada yang mempertanyakan tentang pengalaman kita, dan ada yang mempertanyakan tentang kesediaan kita ketika bekerja di sini. Dan masing-masing ini punya tipe pertanyaan yang berbeda-beda. Oke, kita langsung saja pertanyaan yang ke penanya yang pertama. Jadi penanya yang pertama ini itu menanyakan tentang personality kita. Di sini kayak lebih ke apa yang kita tuang dalam CV tersebut, karena penanya itu akan menyimak CV yang kita kirimkan sebelumnya sambil mendengarkan jawaban kita, gitu teman-teman. Nah, di sini selain itu kita juga akan diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, di sini kalau teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri, teman-teman cukup memperkenalkan nama, umur, alamat, lulusan mana, kemudian agamanya apa, lalu minatnya di bidang ini seperti apa gitu. Mungkin seperti ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Erviana Intanasari, lahir 28 Maret 2000, umur 22 tahun, alamat Dukuh Kalau Benar, RT 2 RW 8, Kelurahan Cepon, Kabupaten Blora. Di sini saya lulusan dari D3 Kebidanan Universitas 11 Maret tahun 2021. Saya berminat untuk mendaftar lowongan ini karena saya memiliki latar belakang yang cocok dengan posisi yang akan saya lamar. Seperti itu aja sudah cukup. Nah, selain itu biasanya teman-teman akan ditanya tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini bisa nih teman-teman jawab. Kelebihan saya adalah saya fokus pada satu pekerjaan yang akan saya lamar. Saya tidak mudah menyerah. Saya bisa bekerja dalam tim maupun individu, dan saya teliti dalam bekerja, semisal seperti itu. Dan untuk kelemahannya sendiri, saya biasanya akan gampang akan cepat lelah seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya biasanya istirahat untuk makan atau minum dalam waktu berapa jam kayak gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ketika teman-teman menyebutkan kelemahan teman-teman, jadi selalu teman-teman ikuti dengan apa yang bisa mengatasi kelemahan tersebut, seperti itu. Nah, selain itu, di sini penanya akan mengulik tentang CV kita. Beberapa hal yang mungkin ditanyakan di sini itu adalah tentang mungkin pengalaman yang kita tuangkan di CV tersebut. Biasanya di sini lebih ke untuk memperdalam CV kita itu. Kemudian yang penanya kedua ini waktu itu aku ditanya tentang latar belakangku. Nah, di sini biasanya penanya itu akan mengajukan beberapa pertanyaan teman-teman terkait dengan dukungan keluarga untuk kita, terkait dengan rencana kita ke depannya. Misal itu apa rencana kamu 5 tahun ke depannya. Nah, di sini mungkin penanya itu ingin tahu konsisten kita ketika kita bekerja di sana, apakah ada rencana kita untuk nanti mungkin pergi atau keluar atau resign dari perusahaan tersebut kayak gitu. Dan di sini biasanya juga kita akan ditanya apakah orang tua kita tahu atau tidak kalau kita mendaftar di rumah sakit ini. Nah, teman-teman
akan ditanya tentang kesibukan teman-teman selain bekerja. Jadi nanti setelah teman-teman diterima di sini, kira-kira apa pekerjaan yang kesibukan lain yang akan teman-teman lakukan gitu. Nah selain itu juga biasanya penanya akan menanyakan apakah kita sudah punya pasangan atau belum, dan kalau misalnya belum, apakah kita sudah punya pacar atau belum. Kalau misalnya sudah punya pacar, apakah ada pacar kita itu orang mana, dan apakah misal nanti rencana kita ke depannya itu apakah akan mengikuti pacar atau bagaimana gitu. Nah itu untuk penanya kedua. Lalu untuk penanya ketiga, ini kita akan ditanya tentang pengalaman kita. Di sini lebih ke etos kerja sih. Beberapa contoh pertanyaannya itu, apa yang kamu ketahui tentang perbedaan rumah sakit swasta dan rumah sakit negeri? Kenapa kamu mendaftar di rumah sakit ini? Kenapa kamu keluar dari tempat pekerjaan kamu sebelumnya? Dan dari pekerjaan kamu sebelumnya, kamu dapat apa gitu? Pengalaman apa yang pernah kamu dapatkan di sana? Kita juga ditanya tempat kita kerja kita sebelumnya itu apa, di mana, dan berapa lama begitu. Apakah di sana kita pernah menangani komplain? Di sini mungkin penanya ingin melihat bagaimana kita handling komplain ya. Nah biasanya kalau di rumah sakit itu kan ada tingkatan ya, ada direktur, manajer, kemudian ada koordinator unit, kemudian ada customer care dan lain-lain kayak gitu. Nah di sini kita biasanya kalau semisal kita akan dikasih kasus ya, kalau semisal ada kasus di rumah sakit ini dan kamu yang menangani berhadapan langsung dengan pasien tersebut, apa yang kamu lakukan? Nah, itu untuk penanya ketiga ya. Kemudian untuk penanya keempat, di sini kita itu akan ditanya tentang sistem kerja di rumah sakit tersebut. Biasanya kita tuh akan di sini itu di seperti ini. Apakah kamu bersedia? Begitu. Seperti itu sih teman-teman. Lebih ke kayak menjelaskan sistem yang berlaku di rumah sakit itu. Gitu. Itu aja sih teman-teman tentang wawancara untuk bersedia di rumah sakit. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa sukses untuk melewati tahap wawancara ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.